ابتغاء مرضات الله في الدين والدنيا والآخرة ولشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالبركة والكرم شعب القادر الجيلاني وعلى من والسلام الصالح وعلى من والهادي والهاديات وعلى كل نية صالحة. الفاتحة لثبوت الإيمان، الفاتحة لدفع البلاء، الفاتحة لجلب الأرزاق وقضاء الحاجة، خصوصا المرحومة Ibu siapa? Ibu Masrurah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallah tawakkaltu 'ala Allah itasabtu billah fawattu amri ila Allah ma sya'allah la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yubsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Al-hadis aw kama qala. Ayyuhal hadirun wal hadirat yang saya hormati, terutama para guru, para orang tua, wabil khusus yang Ustaz Mukhlisin, Ketua DKM Masjid Al-Ukhuwah Bapak Sarmo, beserta pengurus dan jamaahnya yang saya hormati, ibu-ibu tim hadroh MT Al-Ukhuwah, ibu-ibu hadroh Forum Anisa, Forum Villa 1 dan 2 yang diketuai oleh Ibu Santi. Yang saya hormati pembawa acara atau MC Mama Juan dan Mama Nova. Mana orangnya? Oh iya, oh, pakai seragam. Alhamdulillah. Yang saya hormati, pokoknya ini nanti yang saya hormati sampai jam 11 saya udah. Yang saya hormati yang membaca surat, membaca kalam-kalam ilahi adalah Ibu Fatmawati dan Ibu Yuli. Hadir kan? Hadir. Yang saya hormati
Tadi tim Madrasah Al-Ukhuwah sambutan Ketua Majelis Taklim Al-Ukhuwah Ibu Darmi, dan juga tim Hatra sudah disebut, Ketua FKMT 91 dan 2 Umi Haja Fathiyah. Sambutan Ibu Lula gak hadir. Apalagi ini udah cukup. Acara inti tausiah bagi saya bisa disebutin. Mudah-mudahan semuanya sehat, amin. Berkah rezekinya, amin. Berkah umurnya, amin. Solihat putra putrinya, amin. Rumah tangganya harmonis, amin. Rezekinya banyak berkah berlimpah, amin. Mudah-mudahan bisa ke Mekah dan Madinah, amin. Mudah-mudahan yang sakit sembuh, amin. Mudah-mudahan yang jarang hadir istiqomah, amin. Mudah-mudahan yang belum hadir, mudah-mudahan dapat hidayah, amin. Orang tua yang masih ada mudah-mudahan sehat, amin. Orang tua yang sudah meninggal dunia, Ketua Pembina Ibu Haja Masdura, Pembina FKMT 91 dan 2, mudah-mudahan diampuni dosanya, amin. Ini insya Allah bikinnya sebelum beliau meninggal, betul? Iya, kalau udah meninggal gak bakalan ditaruh di situ. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan, terkabul hajatnya, amin. Iman semakin bertambah, ibadah semakin istiqomah, amin. Akhir perjalanan hidup kita Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal amin ya rabbal. Dengan sebuah tema, mari membangun ukhuwah. Mentang-mentang majelisnya Al-Ukhuwah Islamiyah dan mensucikan hati menyusul tahun baru 1 Muharram. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yang akan menjadi pokok pembahasan adalah Al-Ukhuwah. Yang kedua, keutamaan di tahun baru Islam termasuk 1 Muharram sampai 10 Muharram. Ada 4 amalan yang menyebabkan ukhuwah kita semakin bagus. Ukhuwah artinya mempererat tali persaudaraan. Ada ukhuwah wataniyah, sama-sama orang Indonesia. Saya di sini agak lurus. Ukhuwah wataniyah, sama-sama orang Indonesia setanah air, walaupun orang mana-mana. Ada ukhuwah wataniyah ini umum, muslim atau non muslim, namanya ukhuwah wataniyah. Non muslim ada tetangga kita, wajib dihormati, wajib. Kalau kita masak boleh dikasih, boleh. Kalau dia tahun baru kita dikasih ikan gurami, mau? Pasti terima gak? Terima. Ada teman kita, saudara apa tetangga kita, orang non muslim kita tahun baru mereka bagi-bagi hadiah, dikasih duit, kita mau gak? Mau, ya mau. Bahkan kalau lebaran yang jaga muslimnya lagi sholat, non muslimnya gak sholat, gak pulang kampung, yang jaga perumahan orang non muslim. Alhamdulillah, ukhuwah wataniyah, muslim dan non muslim tetap wajib dihormati. Ada ukhuwah Islamiyah, sesama muslim ini gak usah dibahas, tetap wajib dihormati. Walaupun bukan saudara, orang Jawa, orang Banten, orang pribumi, tidak ada perbedaan, disatukan di dalamnya. Yang mau bergabung oleh FKMT Seburung Villa 1 dan 2 tidak pernah menanyakan orang mana-mana, yang penting ada di dalam forum ini, mereka adalah termasuk ukhuwah Islam. Ada yang kewajibannya cuma kewajiban bertetangga, dia non muslim atau muslim tetap kewajiban bertetangga. Ada kewajibannya bertetangga dan kewajiban sebagai muslim, berarti 2.
Muslim iya, tetangga iya, saudara juga iya. Berarti 3, kewajiban Muslim, kewajiban tetangga, kewajiban saudara. Ada 4 amalan yang harus kita jaga dalam menjaga ukhuwah Islamiyah. Berapa Bu? Berapa Bu? Kudu apal ya Bu? Tak tanya satu persatu, terutama tim hater. Ada 4 agar supaya kita tetap menjalin ukhuwah dengan baik. Ada berapa Bu? Kalau nggak ditanya pasti kurang perhatian. 4. Apa kata Nabi? Yang pertama, anta'fu amman dhalamaka, suka memaafkan orang yang berbuat zalim, orang yang suka menyakiti kita. Suka memaafkan orang yang zalim, orang yang suka menyakiti hati kita, suka dimaafkan, berarti itu menjaga ukhuwah. Yang nomor 2, watasila amman qata'aka, suka silaturahmi kepada orang yang memutus ikatan silaturahmi. 1, suka memaafkan orang yang zalim, yang suka menyakiti hati kita. 2, suka silaturahmi kepada orang yang tidak mau silaturahmi sama kita. 3, tu'ti man harami, suka memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Menjaga al-ukhuwah, ikatan persaudaraan Islamiyah, Wataniyah atau ukhuwah yang lainnya. Suka memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Sahabat ingatkan pada nulis ke HP. Kenapa? Takut ditanya beneran. Nomor 4, kecepatan. Saya ulang lagi nanti nggak nulis. Begitu diketik pencet, HP-nya tombolnya rusak. Untuk menjaga al-ukhuwah, lakukan 4 perkara. 1, suka memaafkan orang yang zalim, suka memaafkan orang yang menyakiti kita. Nomor 2, suka silaturahmi kepada orang yang tidak mau silaturahmi. Nomor 3, suka memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Tapi ini amalan susah nih. Susah kalau hatinya enggak. Nomor 4, jangan membuka aib orang lain. Udah itu aja. Kalau terlalu banyak nanti dia bingung, lupa dia. Nomor 4, jangan suka membuka aib orang lain. Ini ketua Fatullah, betul ya? Pasti ingat. Kalau orang yang bilang saya ingat. Alhamdulillah. Tadi nggak disebut karena kalau disebut satu dulu disebut semua. Padang Sawit, pimpinan Al-Barkah, Salah Al-Barkah, Haji Salim Al-Barkah. Bu, sehat Bu? Saya bahas satu persatu ya Bu. Jangan tidur ya. Tapi kalau bolak-balik ke kanan kiri boleh. Boleh Bu. Enggak boleh. Boleh pegel. Kenapa pegel? Asam urat. Enggak apa-apa loh ke kanan, ke kiri, selonjoran. Tapi kalau selonjoran pamit sama yang di depannya. Udah. 1. Bu. Apa 1 tadi Bu? Ada 4, coba baca semua. Akan 3, yang 1 yang HP. Alhamdulillah. Bu, 1 suka memaafkan orang yang suka menyakiti kita. Bu, ini berat juga loh Bu. Gak ngerti banget orangnya. Suka
nyakiti, padahal sama-sama seforum. Jangan. Orang yang suka menjadi ujian dalam hidup kita, suka nyakitin sama kita, orang dekat atau orang jauh? Gak mungkin orang Jati Asih, orang Cilengsi, orang Bogor, gak mungkin. Orang yang paling menggoda dalam hidup kita, orang yang menjadi ujian dalam hidup kita, orang yang suka membahagiakan, orang yang suka menyakiti adalah tidak lepas dari 5. Disampaikan kemarin di masjid pagi dulu. Cuman kalau sebulan ibu-ibu suka lupa. Jangankan sebulan nih, itu kadang kunci dipegang ditanya, Dede lihat kunci enggak? Atau itu yang dipegang? Ya Allah, begitu nih kalau umur sudah 45 ke atas. Kadang mohon maaf nih Mbak Bunda Soleha, bukan hanya kunci yang dipegang ditanya, kadang mesti Allah ditanya. Kapan itu? Saat sholat rakaat ketiga apa keempat? Zuhur, asar, sama isya. Allahu Akbar. Subhanallahil a'la wa bihamdihi. Iya, tidur apa? Ya kan dia. Itu tidur apa? 4 aja ada cepat kelar. Gak boleh. Kadang juga ada jawabannya 3. Udah berdiri tuh. Kayaknya 4. Nah gak boleh, batal nanti. Jadi kalau perhatikan ya, kalau udah ke atas ini Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu udah mulai berpikir 3 apa 4 ya? Kayaknya 3, enggak 4. Jangan. Ini suka begitu nih. 45 ke atas. Dulu waktu umur 17 tahun begitu. Iya kan? Sebab yang ada di benak kita, kalau sudah umur semua yang hadir ini bukan pelajaran. Apa itu? Literan. Kalau udah ke atas ya, maaf ini fikih penting. Kalau di atas kayaknya 3, kan baru sholat. Udah jangan mikir lagi 3. Allahu Akbar. Masa 3? Gak boleh. Gak boleh. Kayaknya 4. Gak boleh. Ya 3 mantap, 4 udah. Gak usah. Kayaknya 3. Kayaknya 4 sih. 3 aja. Jangan. Itu gak bener. Gak bener. Mending Bu kalau nggak jadi imam, saya ini jadi imam, sama aja manusia, imam juga manusia. Kata saya waktu isya, biasanya orang lupa saat sholat itu akibatnya 1, badan kurang sehat, beriangan, pikiran kacau. Yang kedua, habis berantem sama suami, kacau. Kalau imam lupa berantem sama istrinya, iya kan? Jangan. Saya pernah begitu nih. Begitu subhanallah wa bihamdi. Sholat isya lagi waktu bulan puasa. Kan banyak banget kalau puasa. Kata saya 3 apa 4 ya. Sama nih, Ustaz juga manusia. Terus saya gimana caranya? Saya mau caranya biar gak ketahuan sama jemaah. Saya agak ngintip ke belakang sedikit. Di belakang pada bangun ya saya bangun. Agak ngintip ke belakang. Boleh ngintip ke belakang, boleh asalkan begak begini. Berapa ya? Gak boleh kalau begini, boleh. Udah, boleh begini. Subhanallah. Begitu Allah pada berdiri. Ada yang nungguin saya. Kacau. Pernah terjadi di musola. Ustadznya nggak tahu trik saya, nggak dia di belakang. Allah, yang satu, yang 3 baris di depan duduk seperti sebab imam. Ibu-ibu semuanya nggak ada yang duduk. Memang 3, iya kan? Semuanya pada ke atas. Kata ibu-ibu, kan ibu-ibu biasa nengok imam itu. 1, nengok imam kalau imamnya terlalu lama, kalau terawih. Allah, batal nggak itu?
masih lama. Besok gak usah tarawih di Al-Buah. Kenapa? Lama. Tarawih di mana? Tarawih di Al-Muhajirin Blok B. Begitu nyampe Al-Muhajirin, imam yang di sini tuh soalnya kata ibu-ibu apes, ya kan? Dah, satu, jangan suka nomor satu, suka memaafkan kesalahan orang lain. Udah tahu orang itu mah nama kita mah baik di luarnya doang, di depan kita, di depan dipuji, di belakang dicaci, difitnah. Udah Bu, jaga jarak, jangan dijadikan teman akrab. Sekedar ketemu senyum mau kemana, jangan jadikan teman akrab. Kenapa? Nyakitin. Karena orang ini belum terus salamnya tenang aja, mesti ingat walaupun jarang-jarang dulu. Karena begitu di WA, Pak Kiai ada acara, tolong berteriak. Saya udah info dari kemarin sama orang Geraha, baru info. Jadi saya mau buat lagi, harusnya kok begitu, takut begitu, makanya jadi. Untuk sekarang diundang ke kamu. Alhamdulillah. Orang yang menjadi ujian dalam hidup ada 5. Kemarin sudah tak sampaikan di Masjid Fadlullah. 1 adalah suami, orang yang suka nyakitin kita, orang dekat. Suami, nyenengin suami. 2 anak, istri. Suami, istri. Dosa ditulis pasti apa? Suami, istri, anak, tetangga. Yang nomor 5 ekonomi. Apa? Pasti apa? Gak usah ditulis kan? Gak ada nulis. Saya tes nih semua sama MC juga. Orang sudah bukan. Orang yang menjadi ujian dalam hidup, suka nyakitin dia, suka nyekerin dia, suka memfitnah dia. Yang betul. 1, 2, 3, 4. Berarti bermasalah. Yang kelima yang menjadi ujian dalam hidup adalah berarti di sini kedua orang bermasalah. Kenapa? Amal semua. Alhamdulillah. Coba lagi, ujian dalam hidup yang sering terjadi ada 5. Nyenengin iya, nyebelin iya, pusing juga iya. 1, 2, 3, 4, 5. Dah, 1 suka memaafkan. Yang nomor 2 suka silaturahmi, menjaga al-ukhuwah. Cepetan. Pokoknya jam 11.00 dulu selesai. Kalau nggak selesai dikasih tulisan. Yang nomor 2 adalah suka silaturahmi kepada orang yang suka memutus silaturahmi. Kan ada kadang bunda soleha, walaupun ada ikatan saudara, satu kakek, satu nini, tapi rasanya seperti orang jauh, betul? Ada orang jauh, orang mana-mana jadi saudara, ada betul? Kalau minjem duit gak ke saudara, kenapa? Sering ditolak. Minjem ke temen tapi ya bayar, kalau gak bayar dicap baklis, merah, iya kan? Iya, ada saudara perasaan orang jauh, ada orang jauh tapi jadi kita mah kata Nabi, kalau untuk menjaga al-ukhuwah, apalagi satu saudara, satu ayah, satu ibu, satu kakek, satu nini, walaupun dia bersalah, omong dalam hati kita itu masih saudara, masih satu ayah, satu ibu. Kalau lebaran pasti ketemu, jangan suka nggak silaturahmi. Bahkan yang ketiga, suka memberi kepada orang yang unik sama kita. Suka kita kalau pulang oleh-oleh, kalau dari kampung, yang suka dikasih apa yang nggak pernah ngasih, apa yang pernah ngasih sama kita. Ini katanya ngapain ngasih, karena dia nggak pernah ngasih sama kita, padahal akhlak Nabi
Nabi untuk menjaga ukhuwah. Kalau ada orang kampung nggak pernah ngasih sama kita, pulang kampung nggak pernah ngasih, pulang kampung ke Garut, Garut bawa dodol, pulang ke Sumedang bawa tahu sama air, ya. Pulang ke Madiun bawa nasi pecel, ya. Pulang ke Purwokerto bawa tahu goreng, soto apa namanya, Semarang Jaya. Kalau pulang ke Madura bawa apa ya? Ya udah. Itu. Biasanya ke anak-anak kita yang suka ngasih itu sama orang yang pernah ngasih kan, kasih ke sono. Kenapa nih dia mau pulang suka kasih mina? Wah, kata dia nyampe di jalan ini dikasih ke temennya, salah alamat. Anak ngajarin memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Ipar, adik ipar yang pelit, kalau pesanan lebaran bawa buah tangan, anaknya dikasih satu persatu. Kenapa? Ngajarin baik teh. Deketan tapi hubungannya jauh, ngajarin baik. Silaturahmi, ketok pintunya kalau lagi masak. Assalamualaikum. Dia lagi ngamalin yang Umi sampaikan jam 8 sebelum berangkat ke Al-Mughirah, dia sholat duha. Assalamualaikum. Iya. Kalau ini begini, jawabannya apa? Ikut. Jawabannya alam. Kalau ikut berdiri, kalau alam beberapa penyakit. Kan ada anak kita kadang, anak ikut alam. Salah. Jangan dibiasakan. Ikut berdiri, alam beberapa penyakitan. Ya alam melulu jawabannya. Tuh. Orangnya lagi sholat tuh, Allahu Akbar. Assalamualaikum, Umi. Saya mau ngasih oleh-oleh. Orang Sumedang, tahu. Padahal lagi sholat. Dijawab nih. Bukan salah. Dijawabnya begitu nih. Sami'allahu liman hamidah. Oh lagi sholat ya, Allahu Akbar. Salah. Kalau jawabannya satu, niatnya satu, niat jawab salam batal. Kalau jawabannya dua, niat salam iya, niat jawab salam iya, niat bacaan sholat juga ya batal. Tapi itu husu. Kenapa kata malaikat? Sholat sambil ngobrol. Assalamualaikum. Iya, paket. Udah biarin kalau paket yang belum dibayar ini. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Paket. Ya udah jadi satu aja. Keburu mau jawab dosa. Motong sholat yang dua jadi satu. Bu, jawaban dua kita. Untung ada jam kecil di sini, kalau usah lihat jam. Itu jangan habis sih. Bu, yang nomor 4, jangan suka membuka aib orang lain. Nih, kedua, ini yang nanti seru semua. Berarti penjelasannya cocok. Sebab kalau ibu-ibu tidak cocok, mesti putar balik. Padahal Ustaz di depan dia putar ke sono. Ini gak ada yang putar balik, berarti masuk penjelasan. Tahu-tahu kan kalau pengajar makanan kalau gak cocok putar balik. Kalau udah putar balik, ya dah. Yang nomor 4, jangan suka membuka aib orang lain. Kalau orang suka membuka aib orang lain, dunia aib sendiri akan dibuka, di padang mahsyar nanti bakal dibuka oleh Allah. Terus kalau ada yang nanya, jawabnya mohon maaf, saya enggak tahu itu. Padahal enggak tahu. Ya, kalau bapak-bapak ditanya begitu jawabannya.
tadinya ada pesan sih. Tapi bisa jangan bilang orang lain. Nanti dia giliran anaknya ke sekolah, ini gak ada diem. Tahu nggak? Jangan bilang-bilang ya. Ada dua orang yang suka membuka aib orang lain, maka nanti di hari kiamat di padang mahsyar aibnya akan dibuka. Di dunia dia akan kehilangan rasa belas asih dari saudara, dari tetangga, dari orang yang pernah kita omongin. Gak bakalan percaya lagi. Jangan ya. Tapi kalau hadir ini mukanya muka Bunda Soleh semua. Kenapa? Wajahnya terang benderang, ahli tahajud, ahli duha, ahli, makanya mukanya terang. Alhamdulillah. Sekarang masih ada waktu 10 menit lagi. Kita bahas tentang biar sedang semua tahun baru Islam. Tahun baru Islam. Suka ada pertanyaan nggak biasanya? Nggak ada ya. Kalau ada pertanyaan suka ngobrol. Itunya. Dah. Bu. Ada 12 amalan di tanggal 10 Muharram. Boleh dari 1 Muharram, boleh dari sekarang, boleh. Tapi tanggal 10 Muharram yang disebut hari Asyura jangan ditinggal. 12 ini. Buku apa? Tulis. Berapa? 12. Dikumpulkan dalam kalimat sumsalli sil zur'aliman watwakahil wasi'alal iyali salah rosal yatim imsah tasaddaq wa itasil wasi'alal iyali kullim dufra wa kul suratal ikhlasi al-fantasi. Apa? Coba kami gak bisa. Ya, artinya ya. Artinya perlu apa? Boleh patungan. Yang sebelah sini ingat 2, sebelah sini 3. Patungan. Alhamdulillah. Kata Nabi, perbanyak puasa. Khususnya di tanggal 9 sama tanggal 10. Kalau bisa puasanya 10 hari. Dari tanggal 1 insya Allah hari Selasa sampai tanggal 10 hari Kamis. Selasa atau Selasa berapa hari ini? 8, 9, 10 Rabu Kamis. Gampang itu. Yang susah puasanya. Kalau itu gampang kan? Dan yakin dari sekarang puasa ya. Tapi nanti malamnya lihat lagi. Sholli yang nomor 2, perbanyak sholat sunnah, khususnya di tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan hari Asyura. Ayo, perbanyak sholat sunnah. Biasanya kalau tahajud berapa nih? 2, 4. Yang paling hebat itu 11. 4. Kata Bunda Soleha, 4 ya alhamdulillah itu dipaksain. Tapi kadang ketiduran, begitu bangun bacaan umum gak ada. Ya maklum, kalau umur sudah 50, 45, asal tinggi, kolesterol tinggi, tensi tinggi, pening kepala ya. Banyak sholat. Yang biasanya tahajud duhanya 2 jadi 4, yang biasa 4 jadi 6, khusus sebelum Muharram. Kalau bisa pertahankan. Sumsalli sil nomor 3, silaturahmi. Nomor 3, silaturahmi. Itu jam telat ya. Jam saya sudah jam 11. Istri saya ini. Saya tidak bisa hadir karena belum selesai ceramah. Bilangin sama Bu Ketua di Geraha Buita. Ya. Istri itu. Ya, tak istri. Sumsalli sil, puasa, silaturahmi. Sumsalli, puasa, sholat, silaturahmi. Yang keempat, berziarah ke orang soleh. Puasa,
sunnah, silaturahmi, ziarah ke orang soleh. Saya ulangi lagi. Tim hadroh, tim hadroh terus ya. Puasa, terusin sholat, silaturahmi, ziarah orang alim. Nomor 5, nyambangi orang sakit, ningok orang sakit, ningok orang. Waktahil nomor 6, pakai celak. Tahu celak? Bukan siput, Mbak. Ini doyan siput, masa bilang sifat kata siput. Sifat kata orang siput, bukan siput. Yang begitu Mbak, umur 40 ya. Kalau umur 40 itu mau bilang sifat siput. Itu sifat. Kalau orang Jawa Mbak, celak sama orang Madura celak. Orang yang pakai celak, ayo perhatikan. Orang yang pakai celak saat tanggal 10 Muharram, maka 1 tahun tidak akan sakit mata. Anak kita kasih celak, istri kita kasih celak, suami kita kasih celak. Bener Pak? Kalau saya mau pakai malam 10 Muharram ya saya pakai. Iya, Bapak kalau keluar gak boleh sama istri. Padahal sudah celak itu tidak rabun selama 1 tahun. Bahkan ulama ada yang mengatakan tidak rabun sampai seumur hidup, asalkan sebelum pakai celak belum rabun. Lah kalau udah rabun gak bisa. Saya udah rabun, udah kali terakhir aku ya berdoa aja, tapi makanya ini Pak, kenapa udah rabun? Dah, waktahil. Kemudian nomor 7, imsah raksal yatim tasaddaq waqtasim. Imsah raksal yatim, nyantuni anak yatim sambil ngusap kepala. Tepat udah jam 11. Jangan gak usah ya. Jadi terusin ya, tanggung. Nomor 8, tasaddaq, bersedekah ke siapa aja. Kalau tadi nomor 7 khusus anak yatim ya. Nomor 8, bersedekah umum, orang tua. Kan yang penting dalam sedekah saudara itu orang tua, mertua, kakak beradik, ya saudara, ya kan. Baru yang kelima, guru. Ya cuma kasih tahu Mbak, ya gak lupa. Tasaddaq nomor berapa lagi Mbak? 9. Tasaddaq nomor 9. Nomor 9 melulu. Waqtasil, mandi besar. Niatnya mandi besar, niatnya saya niat mandi untuk tanggal 10 Muharram karena Allah. Telepon dari Wira udah tetap. Saya mengutamakan yang di luar. Kalau di sana nanti pekanan kan ketemu. Kalau ini jarang-jarang. Dulu saya pernah isi di sini tahun 2019 saat corona, santunan yatim. Dan